soal anak ya. Kalau kita kan berumah tangga yang serumah nih kayak aku dan Ayu, peran bapak itu, peran suami kan sangat cukup banget cukup penting dan terlihat nyata ya. Walau kayak misalnya mungkin sekedar bantu mandiin, bantu bikinin makanan, ajak main gitu. Nah, kalau dari apalagi terkait pola asuh ya, kita bisa lebih gampang komunikasi ke suami ya, sharing misalnya, "Iya, anakku lagi kayak gini nih, bantu ngomong atau apa ya." Nah, kalau dari Laura sendiri gimana? LDM pasti challenge parentingnya juga gede kan tuh, kayak apakah karena anaknya ikut Laura kan ya di Jakarta, apakah semua keputusan berkaitan Joshua misalnya terkait sekolah, les, itu Laura semua yang putusin, tinggal bapak yang bayar atau bapak ikut ya, atau bapak ikut baca-bacain brosur sekolah gitu misalnya, bantu screening atau gimana gitu? Biasanya kalau untuk masalah pola asuh yang kita pegang kan sebenarnya prinsipnya spiritual ya, yang lebih penting. Jadi fundamentalnya tuh itu ya, spiritual, terus karakternya dia kayak gitu. Nah, jadi ya memilih edukasi buat Jojo juga itu. Nah, kalau dalam memilih sesuatu, memutuskan, memang aku biasanya kirim ke dia. Jadi aku maunya apa, aku kirim. Nanti kasih pilihan. Nanti bapaknya tinggal mutusin, walaupun kadang sering ngomongnya terserah kamu aja, karena memang ya ujung-ujungnya nggak mau susah kan ya, istri gue aja deh yang bikin gitu ya. Padahal sebenarnya aku tuh maunya ya udah sesekali kamu ikut memilih. Nggak, dia sering milih juga sih, kasih masukan, tapi emang putusannya terakhir di dia lah. Cuma ya udah tetap aku aja tuh yang rata-rata tuh akhirnya yang ngurus sendiri lah, yang ngerjain sendiri gitu buat Jojo. Nah, terus kalau masalah itu balik lagi ya, masalah emang kekurangan LDM itu adalah kehadiran figur yang nyata, bukan nyata ya, figur yang apa ya, 4D atau 6D gitu ya, yang bisa dipegang dilihat. Bener-bener ada ya. Karena memang beda, kalau kayak sekarang sekolah online deh, lihat ya kan, kalau anak apa, apalagi kebutuhan anak kita masih 4 tahun, 5 tahun itu kan emang butuhnya teladan yang langsung kan, kayak gitu. Mau ngomong-ngomong, gurunya ngomong di anaknya sekolah kemana ya kan, kalau di sekolah bisa taat sama gurunya gitu kan, pas di screen ya anaknya kabur, gurunya cuma bisa teriak-teriak dari situ kan gitu, ya, kayak gitu. Jadi memang kekurangannya itu ya, kekurangannya nggak ada sosok teladan yang langsung. Nah, tapi memang yang kita lakukan adalah ya tetap komunikasi itu gitu ya. Jojo selalu komunikasi, waktu dedinya ngomong sama Jojo ya bener-bener kayak ngobrol lah ya, quality time sama dia, walaupun memang nggak seril kalau nyata kayak ngomong. Nah, misalnya Jojo lagi nonton apa, dedinya tanya-tanya, tetap aja kan kalau nggak langsung tuh engage kurang. Anak juga butuh intimasi lah, butuh sambil dirangkul mungkin nonton sambil main gitu ya. Walaupun ya kalau sejauh ini sih dilihat ya, kita cuma ngelihat oh ya Jojo tahu papahnya di mana, tahu lagi apa, terus kelihatan kayak pertumbuhannya ya kayaknya cukup baik, dia dapat cukup kasih sayang, kita kasih pengertian, kita masih di sini. Tapi memang setiap ketemu papahnya gitu ya, setiap ada sosok figur ayahnya, itu emang gak tergantikan sih. Itu kayak bahagianya dia, matanya beda ya. Terus ngomongnya langsung lebih lancar. Jadi Jojo nih pecah ngomong lancarnya itu kan waktu kurang lebih 3 tahun ya, udah bisa ngomong apa. Itu waktu kita di Saudi malahan. Karena ada ayahnya gitu ya. Walaupun papanya juga kayaknya nggak ngomong-ngomong sering-sering amat ya sama anaknya, nggak secara batinnya. Ya nggak ngerti ya. Selalu pas setiap ada papahnya tuh progres pertumbuhan Jojo tuh kalau aku lihat beda dibanding cuma Laura aja. Walaupun di rumah supportnya ada oma, ada mbak juga yang deket sama dia gitu, itu beda. Mungkin bisa jadi karena Laura juga cowok, siapa sih, Joshua juga cowok di rumah kan juga perempuan, iya kan. Tapi memang kehadiran ayah dan ibu kalau buat aku ya, figur itu emang perlu sih. Betul untuk memaksimalkan tumbuh kembang anak ya. Tumbuh kembang anak. Jadi sejauh ini yang Laura udah jalanin tuh 8 tahun LDM, terus Jojo juga jarang ketemu papahnya, tapi nggak bikin hubungan mereka tuh jadi kayak canggung atau gimana ya, karena si Jojo ternyata
sedekat itu juga Iya. ya kebutuhannya. Sama aku juga pernah denger ya, dan itu yang aku terapin ya. Jadi kalau misalnya kita LDM, itu dibilang kita harus tetap menceritakan ke anak sosok figur ayahnya. Papa kamu itu, terus gitu ya ya. apalagi dia kan anak laki-laki ya, misalnya apa sih yang mau dia lihat dari ayahnya, misalnya Jojo, papa kamu tuh pekerja keras, Papa kamu tangguh, begini, papa ya. begini karena ini. Jadi walaupun mungkin dia nggak bisa lihat papahnya, Tapi atau dia kayak zaman dulu kan denger ya. misalnya pergi perang Iya, atau tapi iya. kan namanya hatinya itu kan dia, oh gue punya ayah gue ada tuh bondingnya begini gitu ya gitu. Iya. Jadi once dia ketemu, dia tetap menilai bukan papa yang pergi kabur kemana, tapi Iya. papa yang Emang lagi tugas, emang lagi tugas, kerja. bertanggung jawab. Jadi aku tidak pernah misalnya kekesalan ke papahnya atau apa, aku ceritain ke Jojo gitu ya. Atau misalnya tetap pokoknya aku selalu bilang papamu tuh orang begini, Oke. kerja keras. Misalnya papa tuh susah nih angkat telepon mami. Nah itu nggak kayak gitu nggak Oke. usah. Yang Jadi dia nggak usah tahu ya. Figur-figur yang baik tuh semuanya ya selalu diingatkan. Jadi dia tuh tetap mendapatkan, oh papa nih pergi karena Gambarannya ada gambarannya ya. ada Itu gitu. berarti yang selalu salah satu usaha kamu yang kamu lakuin ke Jojo gitu. Biar dia tahu dia Dapet, punya papa sosok ya. papahnya Iya. tuh seperti itu gitu. Apa jangan nonton Korea lihat Yunmin ini papa juga. Jojo nggak terima bu. Jadi Jojo sempet Kenapa bukan yang ini kalau datang ke Jakarta gitu? Oh iya. Jadi Jojo sempet karena pandemi ini rambutnya nggak mau aku potong-potong. Oh biar kayak opa-opa ya. Oh jadi juga sudah ini ya terpapar kehalu-haluan Haluan ibunya. mamanya ya. Oke, tadi itu terkait pola asuh juga ada challenge tersendiri ya Iya. saat LDM. Terus tadi udah ya pertanyaannya Iya. seks udah. Udah semua pertanyaannya tapi dari sisi Laura. Ya, bapaknya juga boleh ya diwawancara. Nanti kita habis ini boleh dong Mal, kita mau denger juga nih dari versinya suami kamu gitu. Itu kan tadi dari versi kamu nih, Ya. sebagai sesama perempuan kurang lebih kita memahami lah ya. Apa yang Jamie lakukan kalau kangen sama Laura ya? Kita kan nggak tahu nih kalau laki-laki tuh gimana sih, sosok suami tuh gimana sih, Iya. LDM di mata mereka tuh gimana Betul. sih, kita pengen tahu juga. Aku satu pertanyaan dong. Laura memupuk kepercayaan tuh gimana? Sebelum kita ngundang Jamie-nya ya, karena kan oke. mungkin kalau jarak jauh tuh apakah Curiga-curiga curiga-curiga, kan? seuzon, negative thinking gitu. Apakah misalnya lo yang Jamie-nya share live location tiap berapa jam, atau Laura bisa nge-track harus GPS laporan tiap sejam sekali atau ya udahlah ya percaya aja deh gitu, atau Kalau gimana? kamu tuh gimana? Nah sebenarnya ya ngomongin yang awalnya dulu ya. Iya. Jadi itu yang terberat itu mengenai kepercayaan itu kan waktu kita baru nikah, Iya. ya Iya. kan? Baru nikah kan nggak ada rencana nih, Iya. maksudnya kita perempuan 20-an gitu menikah gitu ya. Iya. Bayangannya kan menikah itu indah, Selalu apalah, sama-sama. selalu sama-sama, Iya. pergi kerja bareng, pulang bareng, meniti karir bersama dan sebagainya. Itulah dulu bayangannya. Ternyata zong Ternyata ya. zong gitu kan. 3 bulan suami pergi kan. Jadi itu sempet jadi pikirannya langsung suzon semua tuh kan. Oke. Jangan aku dinikahin supaya dia bisa Ada pergi fase gitu itu kan. ya. Ada fase Ada fase itu, yang ada negatif fase thinking. negatif karena bukan langsung menerima loh Iya, itu ya, iya. bukan langsung menerima, Wajar prosesnya nggak banget langsung sih, menerima, ya. tapi karena ini kan nggak di planning untuk LDM ini, bukan kayak Kondisi yang baru banget. kondisi yang benar-benar surprise Shock di juga tengah ya. pernikahan ya. Beda kan kalau sama orang yang misalnya Emang meritnya suaminya sama tentara, ya, sama betul-betul. dubes sama apa orang diplomat ya, emang udah tahu nih Tahu kondisinya resikonya bakal seperti resikonya itu. ini. Aku kan nggak ada pikiran akan menghadapi itu. Nah, akhirnya kami pisah kan. Di awal-awal itu sebenarnya tantangan terberat untuk kepercayaan. Oke. Ya, challenge terberatnya adalah waktu itu ya karena kita pisah. Terus aku kan nggak tahu dunia dia di sana gimana, aku di sini Temen-temennya gimana ya? Teman-temannya gimana, kayak gitu. Itu bener-bener insecure awal-awal pernikahan tuh di situ. Oke. Di situ. Setahunan ada tuh insecure begitu. Iya, setahunan. Jadi Oke. bahkan sampai tiap malam itu pulang kantor kan udah malam, pulang Iya. kantor, habis itu pulang kuliah sampai rumah udah malam. Harusnya udah capek tidur kan? Masih ada energi buat Suzon. Masih ada energi buat suzon dan ada energi untuk jadi aku bisa tidur itu karena aku kecapean nangis. Oke. Bukan karena jadi ditelepon gitu. Jadi ditelepon kadang Jamie cuma denger doang gitu. Oke. Kenapa nikah begini gini kan karena itu karena beda pemahaman, ekspektasinya udah beda gitu kan, dan di situ juga kepercayaannya juga beda, termasuk
ya jadi khawatir ya, namanya juga Iya, baru nikah iya, kok iya. tiba-tiba Iya. pisah 3 bulan nikah langsung pisah seperti itu. Nah waktu itu terselesaikannya waktu akhirnya aku ya udahlah aku ikut dia Ke Dubai waktu itu. ke Abu Dhabi waktu Oke. itu ikut. Di situ aku ngelihat tuh gitu kan, di situ ketemu ibu-ibu yang lain gitu ya, yang lebih senior kan, waktu itu masih 20-an ya, Masih dede-dede ya. masih dede-dede. Iya. Waktu itu aku dede memang, di situ termasuk dede-dede Iya. dibanding kakak-kakak yang lain. Di situ tuh aku ngelihat, oh ya ternyata yang akhirnya bukan aku doang loh orang termenderita di dunia ini. Lihat tuh mereka juga melakukannya sama. Jadi Mereka kamu ketemu sesama ibu-ibu yang juga menjalani LDM sama suaminya ya? yang akhirnya mau ikut suaminya waktu Oh, itu. oke. Yang ikut suaminya. Nah, waktu dia ikut suaminya, akhirnya di situ mereka melepas semuanya itu Melepas karena ya demi karirnya, keluarga. Iya, oke. demi keluarga. Kehidupannya di sini. Ya. Nah, akhirnya kan aku jalanin sering LDM karena ya tadi ya kebutuhan harus bolak-balik Iya, Indonesia betul. karena urusan domestik itu. Sama karena kita pindah-pindah negara kan visanya lama diurus kan. Oke. Nah, di situ kalau kepercayaan balik lagi masalah komitmen sih ya. Buat akhirnya aku belajar ya kalau menikah itu kan sebenarnya keberanian untuk berkomitmen, Ya. menerima yang baiknya pasti, Iya, tapi berani berkomitmen untuk menerima yang kurangnya Betul, dia juga betul. gitu. Nah, ya udah, jadi aku sih kalau untuk kepercayaan ya karena komunikasi tadi aku bilang di awal aku terbuka banget sama dia Iya. gitu ya. Jadi Apa aja diceritain ya? ya apa aja aku ceritain gitu ya. Cuma sekarang lebih di filter lah. Kadang kasihan juga dia mendengar yang Sampah remeh-temeh ya. remeh-remeh itu dia dengar gitu kan. Udah capek diceritain. Curhatnya juga nggak ada manfaat sebenarnya Nggak ada banget. manfaat, cuma yang ngomong aja gitu kan, perempuan kan Iya. gitu. Ya udah, jadi ya kepercayaannya jaga dengan komunikasinya Komunikasi. baik gitu ya. Kalau mungkin kalau aku lihat dari dia ya, kayak misalnya aku tuh harus update terus, Iya. aku harus kirim foto. Oh, kalau dari Jamie-nya Iya. mewajibkan Laura Iya, kirim foto. kayak selalu minta foto dikirim, entah mau di WhatsApp lah, terutama foto anaknya ya. Oke. Kalau akunya tuh kayak karena aku udah cukup dia lihat, oh Laura gimana Bisa dari lihat di sosial media. sosial media. Iya. Jadi kalau misalnya aku posting Instastory itu kebutuhannya sebenarnya untuk dia ngecek istrinya lagi ngapain, ngapain, atau oke. anaknya Mention ya suami kamu Iya, ya. makanya harus mention dia Iya, iya. kan gitu. Itu sebenarnya ya. Jadi komunikasinya lewat sosial media gitu. Nah, yaudah. Jadi kalau dia mungkin dia bisa lihat CCTV. Kalau aku sih aku nggak ada Oke. tuh nge-track. Oh, kalau Jamie berarti bisa lihat CCTV yang di rumah Jakarta. Ya bisa, ya Oke. kalau dia mau, dia bisa lihat. Dia bisa punya ada akses instastory, ya? Dia punya akses. Oke. Tapi kan kalau aku ke dia ya aku cuma tahu dia di mana karena gimana ya? Mungkin aku pikirnya ya dia kan udah di kantor, terus aku juga Hidupnya. tahu lingkungannya dia kayak gimana. kayak Betul-betul. gitu Yang ya. penting kenal lingkungannya juga ya. Iya, mungkin orang-orang ya pada bilang nih kakak-kakak senior itu pada bilang sebenarnya kalau yang mau dicurigain yang nggak dipercaya itu akunya karena aku di Indonesia karena, ya. karena di Indonesia ada teman sekolah, ada mantan pacar. Iya, ya, oke. ada nggak usah disebut itu ya. Nah, terus Makin dipaku orang nanti di share-share Saudi. malah Iya, lebih peluangnya banyak lebih kan. besar. Kalau kita di luar negeri kita juga kadang mikir mau aneh-aneh pertama negara orang. Betul. Ya apalagi masuk penjara, bisa Hukumnya kehilangan gimana, pekerjaan, iya, betul, ya. deportasi, Anjir, ngeri. Resikonya bener ya, kalau Pak Jamie yang kenapa-napa resikonya lebih gede dia dibanding lu ya sebenarnya. Tapi sebelum sampai resikonya ya udahlah aku sih percaya itu ya, kita komitmen terus dan kan komitmennya bukan cuma sama orang dia kan, Betul. tapi waktu kita full kita komitmen depan Tuhan kan, kita Oke. kan janji kita setia gitu ya, itu kan kayaknya Itu yang lebih ya. kamu pegang terus Dan aku ya. juga bayangin ya kalau sampai kepercayaan ini hancur, ya banyak ya yang rugi tuh Ya, banyak. korbannya juga banyak ya, bukan cuma banyak. pasangannya Bukan aja pasangan, bukan demi kebahagiaan kita sendiri, enggak Betul, betul. banyak anak-anak lah, banyak keluarga, karir betul lah, ya. keluarga. Betul. gitu. Ya ujung-ujungnya berarti kalau dari Laura sih memupuk kepercayaan ya balik lagi ke Komitmen. keimanan aja ya, Iya. komitmen dan iman aja udah ya. Iya, Ih jadi komunikasi kayak juga. acara ini ya spiritual. Ya udah, kita langsung undang aja ya Iya, si kita apa mau dengar dari suaminya. versinya ini ya, Versinya suaminya Bapak Laura, Bapak Jamie. Jamie. Kita akan call kita Jamie video via call, Zoom. via Zoom. Segmen kedua. Oke.
Hai keluarga Nuju Bulan, kita masih di ngobrol bareng Ibu. Segmen 2, topik kita hari ini adalah menjaga keutuhan rumah tangga jarak jauh. Nah, di segmen tadi kita udah kedatangan sama Laura salah satu praktisi di Nuju Bulan Studio, edukator dan juga Dula di Nuju Bulan Studio yang juga menjalani long distance married ya, Lau ya? Selama mau 9 tahun ya. Mau 8 tahun sama suaminya. Nah, gitu. tadi kita udah dengar gimana nih tantangannya, gimana nanggulanginnya versi Laura. Nah, kalau versi suaminya sendiri bagaimana sih? Nah, suaminya Laura ini domisilinya di Saudi ya, Laura ya? Ya, bukan sebagai raja Saudi. Tapi udah cukup lama ya tugas di Saudi ya, sekitar 4 tahunan. Oke, langsung aja. Kita udah terhubung di sana. Ada Bapak Jamie. Bapak Hai. Boleh disapa dulu dong, ini keluarga Nuju Bulan. Selamat pagi keluarga 7 bulan. Masih pagi di sini. Oh, pagi di sana pagi ya. di sana. Oke. Nah, kita udah Pagi punya libur. beberapa gimana? Pagi terus libur lagi kan. Oh, libur hari Jumat di sana libur ya? Ya. Di Saudi libur ya. Nah, gimana Nurul? Kita udah punya beberapa pertanyaan nih. Tadi sih pertanyaan ini udah kita kasih semua ke Laura. Tapi biar fair, kita juga mau tahu nih versi suaminya seperti apa. Pertanyaan pertama, tantangan terberat dari sisinya Jenny selama menjalani LDM ini apa? Kalau Laura tadi terberatnya kangen-kangen, ya kan? Nah, kalau Jamie apa? Ya biasanya sih kalau di keluarga kita Laura ya humasnya ya. Cuman kalau pertanyaan kayak gini gimana ya jawabnya ya? Tidak bisa diwakilkan, Mbak. Gue yang tegang. Ya biasanya kan kalau keluarga itu ya idealnya kan lengkap. Tapi kalau memang misalnya situasinya tidak memungkinkan ya sebenarnya kita harus make peace sih sebenarnya. Berdamai aja. Tantangannya ya sebenarnya dari mindsetnya aja. Ya udah kalau memang udah keadaannya kayak begini, tapi kan bukan keadaan yang jelek ya, maksudnya untuk ke yang lebih positif, ya sudah kita mindset kita gitu buat ya udah kita akan lama nggak ketemu, terus ya nanti ke depannya ya pasti akan lebih baik. Jadi positif aja sih di pikirannya. Kalau kangen iya pasti semua kangen kan, kangen istri, kangen anak, kangen semuanya. Kangen ya ngumpul sama-sama itu pasti. Tapi sekarang kan teknologi kan ada, nggak susah deh, nggak kayak dulu. Lagi pula kan perbedaan waktu juga nggak lama ya, 4 jam nggak terlalu signifikan juga. Ya cuman mungkin terpengaruh sama pola tidur anak kecilnya. Ya. Berdampak ya sama pola tidur. Positif aja, nggak perlu dibuat jadi beban sih Iya. kalau tanggungannya. Jadi kalau dari Jamie cara menanggulanginya ya dengan hubungan jarak jauh ini ya paling ya tetap berpikir positif aja ya, karena kita udah tahu tujuannya ya, punya goal yang harus dicapai gitu ya. Kurang lebih kayak gitu ya. Oke. Hidup sendiri, ya kerjaan fokus, ya nanti kan ada waktu-waktunya untuk video call atau bagaimana. Ya itu udah rutin sih kita, udah ada waktu-waktunya pasti. Oke. Nah, kalau misalnya challenge mengenai perdapuran gimana nih? Karena kan kita juga temennya Laura ya, Jamie suka lihat juga aktivitasnya Laura di Instastory. Kalau Laura itu setiap lagi satu kota dengan Jamie itu pasti ngefeeding Jamie banget gitu, masak segala macem lah gitu kan. Bahkan juga suka menjamu teman-temannya Jamie juga kalau yang aku pernah lihat di Instastory-nya. Ya kan? Nah, kalau si Lauranya lagi balik di Indo ya. Nih, Jamie gimana tuh? Pasti merasa kehilangan juga ya mengenai kebutuhan makanan yang 4 sehat 5 sempurna dan berbintang-bintang itu gitu. Isi perut. Bahkan nih Laura ini kalau sebelum ninggalin Jamie itu sering nyetok makanan frozen food gitu, dia masak sendiri ya Jamie ya. Masak sendiri, taruh di freezer untuk 40 hari, 2 bulan, kalau bisa setahun deh tuh ayam gitu kan ya. Tapi kan sayangnya nggak bisa. Nah, Jamie gimana nih untuk pola makannya, memasak itu seperti apa kalau lagi
sendiri di sana tanpa Laura? Ya kalau mungkin tergantung orangnya. Kalau saya sih ada lah skill-skillnya sedikit. Oh, skill-skill memasak punya. ada lah ya. Memasak apa skillnya? Masak air. Ya pokoknya yang bisa dibuat ya yang simple lah. Zaman-zamannya kuliah ya dikeluarin lagi ilmu-ilmunya. Tapi nggak terlalu susah sebenarnya. Cuman kan Laura juga kadang support dari jauh kan. Oh ini ada orderan, temannya di sini buka apa sih rantangan ya? Oh rantangan sih. Catering. Catering. Ya tapi kalau untuk sehari-hari ya standar aja, biasa masak, benar-benar beli bahan makanan, terus masak ya. Cuma kan levelnya beda ya pasti jelas kan. Cuman kan kalau laki-laki ya makan apa yang dimasak ya pasti dimakan. Nggak terlalu repot ya. Ya enggak, ya di sini sebenarnya jujur aja jarang take away juga, nggak, apalagi pas pandemik kemarin kan memang kebetulan semua bisnis kan tutup. Ya sebenarnya nggak kaget, tapi kan supermarket buka, jadi beli bahan makanan, ya masak, standar aja, bisa lah buat laki-laki kalau dipaksa kan pasti bisa. Iya bener. Wah hebat juga. Lagi pula kan di sini peralatannya Laura kan lengkap, jadi ya habis ini semua stok-stoknya Laura yang ditinggalin semua nih barang-barang, sampai nanya apa tepung maizena ini buat apa ya? Kemarin dicampur pancake kok jadinya kayak kue mochi gitu. Pokoknya ya itu ya penting udah masak ya kita makan ya, kalau udah nggak ada pilihan lain kan, tapi ya pasti inilah pasti bisa survive. Nggak super mie, beneran nggak ada, jarang super mie, paling kalau memang pengen banget baru masak super mie. Mau tahu apa yang saya masak pagi ini? Apa pagi ini apa? Apa ya? Spaghetti kayaknya. Wih, oh berarti bisa ya bikin-bikin pasta. Bukan spaghetti apa yang pakai apa penne itu ya apa sih? Iya, penne. Pastanya. Hmm. Oke. Iya berarti Kan sebenarnya gampang itu 10 menit doang gitu. berarti Jamie sebenarnya cukup mandiri juga ya, bisa memenuhi kebutuhan perutnya, perutnya makannya, sendiri. bisa basic-basic masak bisa lah. Nah, itu berarti tantangan soal masak sudah bisa dilewati. Nah, kalau misalkan tantangan soal pola asuh anak nih, ini kan si Jojo sekarang lagi umur-umurnya lagi mulai sekolah, mulai banyak kegiatan. Gimana sih tantangan buat Jamie sendiri? Karena Jojo di sini sama Laura, apakah ikut kalau Jojo ada tugas tetap ikut bantuin ngerjain PR ataukah kayak gimana sih? Ya sebenarnya sih ini banyak ke Loranya ya, maksudnya karena ibunya juga sudah punya disiplin sendiri ke Jojonya, sorry ke anaknya. Jadi dari saya sih, dari kita nggak terlalu susah. Jojo juga sudah bisa ngerti polanya dia sekolahnya, untuk ngikutin dia, mungkin anaknya mungkin gampang adaptasi ya, nggak terlalu susah, gampang kenal dengan orang, terus bisa mengikuti flow-nya di mana-mana tuh dia bisa. Nah kebetulan kalau memang di rumah itu, kalau Jojo lagi mamanya kan sering kasih lihat live kalau lagi ngapain, lagi sekolah, pulang sekolah, lagi les, lagi kumon. Baru tahu juga anaknya dikasih kumon di rumah. Ya sebenarnya andil dari saya sih, dari bapaknya nggak begitu banyak ya. Cuman karena ibunya juga udah punya plan, strategic plan atau bagaimana, jadi nggak ada gap untuk Jojonya sendiri, jadi minimal dia bisa ngikutin setara dengan teman-temannya, dengan umurannya, ya kurang lebih sih gitu, nggak ada pola khusus untuk pendidikan Jojo atau bagaimana. Memang nanti tantangannya sih susahnya kalau terlalu banyak pindah-pindah, terlalu banyak nomaden ya, sekolahnya loncat-loncat ya kayak sekarang ini, loncat sana loncat sini. Tapi ya kalau udah mau masuk kelas 1 ya kita harus komitmen lah paling enggak.
jangan kemana-mana. Gitu. Sebenarnya tanya ibunya sih lebih tahu. Tapi berarti sejauh ini cukup ikut ini juga ya, cukup ikut memantau perkembangannya Jojo, mungkin lewat video call ya gitu ya. Rutin selalu komunikasi, tetap ngejaga itu ya. Ya kalau perkembangan suka nanya sama ibunya, oh jadi udah bisa begini, udah tahu berhitung, udah tahu ngomongnya, udah bisa begini, sama teman-temannya aktivitasnya begitu. Ya pokoknya untuk seumurannya sih so far sih fine-fine aja, nggak ada kendala sih. Oke, terbantu juga dengan adanya teknologi sih ya. Oke, last question kali ya ini. Untuk kalau LDM itu kan pasti ada, ya kita semua pasangan pasti ada, nggak usah LDM lah ya Jamie, setiap pasangan itu kan pasti punya kebutuhan biologis. Nah ini jadi challenge terbesar kah, atau cara ngehandle challenge-nya gimana? Sebagai pasangan Karena kan pasti ada rasa-rasa kangen ya. Ya itu tergantung lakinya sih ya, aku kayaknya kalau dari lingkungan saya, lingkungan kita tuh mungkin udah banyak, udah sering ketemu dari dulu awal-awal kerja, bapak-bapak atau orang-orang tuh yang merantau lama di lokasi nggak pulang-pulang. Ya kita sih udah tahu sama tahu ya, kalau laki-laki kan ya paling gampang ya kita bisa self service. Iya benar. Nggak usah susah lah ya. Oke. Ya itu sebenarnya sih nggak rahasia di mana-mana ya, semua di lingkungan kita, lingkungan kerja khususnya kita yang suka apa di lapangan atau bagaimana ya, itu udah jadi apa sih, udah bukan barang yang aneh lagi. Iya. Nah itu kan berarti kadang nih lama nih, bisa terlama kata Laura bisa nih 7 bulan, berapa nggak bulan ketemu ya? ya? Paling lama bisa 5 bulan gitu ya. Pada saat mau ketemu Laura lagi nih, pada saat Laura mau datang ke sana atau Jamie-nya pulang ke Indonesia, karena udah lama nggak ketemu, rindunya udah menggebu-gebu nih. Ada persiapan khusus nggak sih? Soalnya tadi Laura sempat cerita ke kita kalau dia tuh kalau mau ketemu Jamie, dia tuh perawatan dulu, perawatan paripurna. Lulur, dia ke salon. Nah kalau Jamie gimana persiapannya? Apakah persiapan fisik, olahraga dulu mungkin? Apakah persiapan diet dulu? Apakah persiapan yang penting dompet tebel biar bisa bawa istri anak jalan-jalan? Gimana kalau Jamie persiapannya? Ya Laura yang kesini ya. Kalau Laura yang kesini berarti PR-nya bersih-bersih ini rumah nih harus. Oh persiapannya Persiapannya malah bersih-bersih rumah. Aduh. Deep cleaning, terus ini udah pasang diffuser ini biar baunya nggak. Pasang diffuser, bersih-bersih, persiapannya tuh lah. Soalnya langsung drop moodnya Kalau berantakan moodnya jadi drop ya Laura justru nyampe rumah. Oke. Jadi persiapannya lebih ke rapi-rapihin rumah ya? Ya kalau biasanya kan ya kalau nggak Laura sini atau nggak ketemunya di Jakarta kan, saya pulang atau gimana. Ya paling ya pesennya ya itu, maunya kalau sampai rumah tuh ya jadi suasananya nyaman, rapi, organize, ya enak lah. Biasanya kalau ada Laura memang rumah rapi bersih. Nah kalau saya kan seadanya ya. langsung kemana-mana, cuma ngepel jarang ya. Tapi berarti tetap ada persiapan ya, meskipun itu persiapannya bersih-bersih ya. Yang di grooming rumah ya ternyata ya. Nah, kalau sendiri yang nggak ada persiapan khusus ya. Nggak ada ya persiapan buat diri, iya karena laki-laki sih ya. Atau karena udah berasa ganteng ya Pak, nggak usah di-upgrade kalau istri mau datang. Ketakannya sama dari dulu begini-begini aja. Laura mungkin ada yang mau disampaikan nggak ke suami? Udah 8 tahun menjalani bahtera rumah tangga dengan hubungan jarak jauh, apa sih kamu sampaikan dong pesan-pesan ke suami kamu? Apa? Mumpung ada kita nih saksi mata, makasih sudah menjalani rumah tangga ini, atau apa? Coba dong Laura. Transferannya banyak gitu kan. Tuh ya Pak pesan suaminya. Pesan istrinya langsung transferan ya.
Enggak, udah baik-baik aja. Jaga diri apa? Jaga diri. Oh iya, itu selalu sih. Sebenarnya yang paling dikhawatirin tuh sebenarnya karena pisah ini tuh ya dia siapa yang ngerawat gitu kan. Siapa yang ngerawat, siapa yang ingetin. Jadi kalau mungkin dia kesel kali diingetin, udah beli vitamin belum? Udah, apalagi kemarin kan lagi kondisi kayak gini kan. Beli vitamin, beli apa? Dan jadinya diulang-ulang, itu sebenarnya bentuk diulang-ulang tuh karena saking kita khawatirnya gitu, walaupun mungkin dia udah lakuin gitu kan, ayo jangan bersihin rumah ya, pel ya, apa ya, memang nambah kerjaan dia ya, tapi ya kayak begitulah, jadi selalu diingetin masalah kesehatan, kebersihan, itu tujuannya sebenarnya buat dia. Itu karena kalau kita lagi LDM gini khawatirnya itu ya, siapa yang sakit, siapa yang ngurus gitu. Selalu diingat. Karena kalau Laura sakit kan masih ada ibu di sini ya, masih banyak orang yang bisa bantu. Ya, pokoknya dia kan harus jaga kalau dia kenapa-napa di sana kan. Aduh, kan nggak segampang kayak dari sini ke Papua juga masih bisa terbang ya. Kalau sana ngurusnya juga agak lama ya gitu. Kalau dari Pak Jamie tadi Laura udah nyampein tuh, mungkin pesan-pesannya lebih kayak ke kesehatannya dijaga karena mungkin Lauranya di sini khawatir kalau di sana sakit gimana, siapa yang ngurusin. Nah, kalau dari Jamie sendiri apa nih, ada pesan nggak sih buat Laura selama menjalani ini, apalagi pandemi ini 7 bulan ya nggak ketemu ya? Iya. Ya kebetulan sih memang nggak pertama kali kita tapi setelah menikah kan 3 bulan ya, 3 bulan terus udah keluar begitu kan, sudah pisah. Memang sih awal-awalnya berat gitu kan, berat terus ya mungkin nggak terbiasa. Tapi lama-lama kita tuh bukannya imun ya, tapi sudah pola pikirnya tuh sudah terbentuk dengan situasi gitu kan. Saya malah punya temen itu karena lakinya, teman saya itu kerjanya memang gitu, rotasi, pulang pergi. Pas kebanyakan di rumah malah wajib gue diusir sama istri gue, gue kelamaan di rumah. Jadi emang nanti itu pola itu kan terbentuk sendiri ya, maksudnya yang penting kan bisa adaptasi atau enggak ya. Kebetulan tuh kita ya udah bisa beradaptasi, awalnya emang susah. Terus yang terakhir ya memang sudah karena terbiasa, plus sudah ada anak satu, memang prioritasnya ke anak, dari pendidikannya, terus nanti ke depannya bagaimana, terus polanya bagaimana, ini anak mau diajarin bahasa apa, terus ya pokoknya kayak gitu-gitu sih sebenarnya terakhir ini. Tapi untuk kita sendiri, wah ini ada dari lokasi nih. Ya pokoknya dari anak sendiri ya sebenarnya itu prioritas kita sih. Prioritas kita. Yang penting kalau Lauranya, maksudnya dari pasangannya udah siap, udah tahu tujuannya apa, ya pisah-pisah sekarang nggak masalah. Ntar kalau udah ada waktunya kan udah pasti ngumpul lagi. Malah mungkin udah lebih banyak. Jadi kurang lebih berkorban untuk hari ini for a better tomorrow lah ya gitu. Banyak contoh ya, pilot lah, ya orang lapangan lah, ya orang yang kerja di kapal, banyak yang kayak begitu. Oke, thank you ya. Jamie, makasih banyak udah mau dihubungin kita buat ngobrol-ngobrol. Ya, Laura minggu depan udah balik lagi ke sana, insya Allah bisa berkumpul kembali ya. Ya, semoga sehat di sana ya Jamie ya. Terima kasih banyak. Thank you, dadah. Bye-bye. Bye-bye, Dedi. Jangan lupa titipkan di bawah ya. Tuh. Titipan ya. Nah, itu pesennya itu, jangan lupa titipan di bawah, pesen-pesen Teri kan? Teri, makanan. Oke. Akan teri tanda kutip apa sih?